Berdasarkan pengalaman beberapa kali nonton film horor Indonesia dan juga Malaysia yang bertemakan jin, setan, dan juga iblis, finally Hakim jadi kepo nih sama salah satu jin yang disebut namanya adalah jin Ifrit. Tapi Hakim nggak mau kepo sendirian, dan di Tribunnews Style kali ini Hakim bakal ngajakin kamu cari tahu tentang sebetulnya apa dan peranannya itu apa sih jin Ifrit serta tipu dayanya kepada manusia. Nah, sama seperti manusia ya Tribuners, kalau jin itu juga menganut agamanya masing-masing. Seperti yang telah dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 11, yang mana memiliki arti bahwa di antara para jin itu juga ada saleh dan juga yang tidak saleh, karena mereka mengikuti jalannya masing-masing. Nah, kebetulan sekarang Hakim pengen kasih tahu dan juga mengobati kekepoannya Hakim biar Tribuner juga saling paham juga gitu ya tentang jin Ifrit. Jin Ifrit itu adalah jin yang senang melakukan tipu daya kepada manusia agar menjadi kafir. Nah, dalam melakukan aksinya, jin Ifrit ini mendatangi manusia secara nyata maupun secara goib. Kemudian jin Ifrit ini merayu dengan muluk-muluk yang kalau manusia itu menurutinya, maka akan cilaka atau akan menjadi kafir. Pernah diceritakan seorang ulama dari Bani Israel, Bashihah, yang mana beliau beribadah selama 70 tahun dan juga ada orang yang diceritakan sama beliau itu meninggal dalam keadaan kafir padahal sudah beribadah selama 70 tahun. Jadi kita harus hati-hati ya dengan yang namanya jin Ifrit ini. Banyak yang terjadi di luar sana, mereka itu jin Ifrit ya, kumpulan jin Ifrit ini melakukan rayuan dengan alasan cinta. Karena biasanya kan kalau orang-orang yang udah merasakan cinta itu bakalan berbuat apapun untuk orang yang dicintainya, termasuk menjadi kafir. Seperti yang dilansir dari Tribunnews Palembang. Jadi Hakim ini mengutip dari Tribunnews Palembang, yang mana Tribunnews Palembang itu mengutip dari organisasi.org. Jin Ifrit ini merupakan jin yang melakukan kedurhakaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Nah, jin Ifrit ini itu juga termasuk ke dalam golongan setan karena senang berbuat jahat kepada manusia nih Tribuners. Ifrit atau jin Ifrit itu juga merupakan makhluk halus yang memiliki umur sangat amat panjang ya, hidupnya itu panjang lah ya umurnya sampai hari kiamat tanpa mengalami kematian. Wow. Dan jin Ifrit ini menjadi jahat serta melawan perintah Tuhannya ketika jin Ifrit diperintahkan untuk bersujud kepada manusia pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Sejak saat itulah jin Ifrit mulai berusaha menghancurkan kehidupan manusia setelah mendapatkan persetujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dalilnya, ini didasari dari dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di Quran surat An-Naml ayat 39 sampai ayat 40, yang mana artinya, berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Robku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmat-nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Robku maha kaya lagi maha mulia. Nah, itu tadi isi ya, artinya dari Quran surat An-Naml ayat 39-40. Dan ternyata jin Ifrit ini punya kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa, yang mana tujuannya kayak tadi ya, itu untuk menyengsarakan manusia, menipu daya manusia. Yang pertama itu mampu bergerak sangat cepat, pindahkan benda. Jadi jin Ifrit ini bisa memindahkan benda yang berat dan besar sekaligus dengan cepat. Hal tersebut adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan oleh manusia normal seperti kita ya, kecuali emang diantara kita-kita itu menguasai ilmu pengetahuan tertentu yang hingga pada saat ini pun belum pernah ada yang melakukannya. Nah, kemampuan dari jin Ifrit itu untuk mengetahui segala ilmu pengetahuan yang pernah dimiliki manusia itu begitu hebat, karena setiap manusia yang pernah lahir hidup di dunia itu memiliki setan atau jin yang terus melakukan spionase.
Karena kecerdikan dan juga kelicikan jin ifrit dan juga kawan-kawan yang meracik dalam teknologi yang diracik oleh manusia, teknologi jin dan juga teknologi Allah Subhanahu wa taala yang pernah dicuri dari langit di masa lalu, ada kemungkinan bahwa jin ifrit itu telah memiliki teknologi yang sangat canggih untuk bergerak cepat membawa objek besar walaupun terjadinya ribuan tahun yang lalu. Jadi amat sangat tidak mengherankan kalau jin ifrit itu memiliki kemampuan yang canggih dalam berbagai bidang, termasuk dalam hal melakukan tipu daya terhadap manusia. Karena memang jin ini kemungkinan memiliki umur yang panjang, sehingga pengalaman yang dimilikinya itu menjadi sangat banyak banget. Yang kedua, itu jin juga cerdik dalam hal tipu daya memindahkan benda. Dari ayat yang tadi sudah Hakim bacakan ya, itu terlihat kalau seolah-olah jin ifrit itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam memindahkan objek yang sangat besar, bahkan berat sekalipun dalam waktu yang sangat amat cepat. Namun bukanlah suatu hal yang tidak mungkin jika hal tersebut adalah suatu tipu daya saja. Bisa jadi yang terjadi itu adalah jin ifrit atau jin ifrit ini telah memindahkan objek besar tersebut sesuai dengan kemampuannya pada dimensi yang berbeda sehingga tidak dapat terlihat oleh mata manusia. Kemudian setelah berbicara barulah tabir yang menutupi objek besar tersebut dibuka dengan menggunakan teknologi canggih milik bangsa jin. Nah, jin yang jahat atau setan itu adalah makhluk goib yang tidak bisa dipercaya sama sekali ucapannya. Percuma banget kalau misal kita tuh berbicara dengan mereka, dengan jin, dengan setan, toh mereka akan melakukan tipu daya secara terus-menerus walaupun sudah berdesak-desakan. Mungkin hanya Nabi saja ya yang bisa tahu kebenaran dari suatu perkataan jin dan juga setan, dan itulah mengapa Tribuners, para peruqyah itu sering membunuh jin yang mengganggu manusia ketika jin itu tetap membandel dan tetap melakukan tipu dayanya, bahkan membuat manusia itu menderita di dunia dan juga di akhirat. Setan itu dari golongan jin maupun manusia itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua, baik manusia yang baik maupun manusia yang jahat, setan, jin sekalipun gitu ya. Yang jelas kita harus mewaspadai segala bentuk tipu daya dari setan, baik setan manusia maupun yang benar-benar setan gitu ya. Nah, jin ini biasanya juga kita sebut sebagai hantu, setan, makhluk goib, makhluk halus, spirit, kodam ya, penampakan dan sebagainya itu harus kita jadikan musuh yang nyata. Kita tahu mereka itu berbuat jahat pada manusia, dan jin memang ada yang baik, namun pada umumnya jin yang baik tidak melakukan hubungan dengan manusia, apalagi sampai melakukan persekutuan dengan manusia. Ini satu hal yang sangat luar biasa ya, pelajaran buat kita semua supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam hidup ini, bahwasannya kita mudah-mudahan selalu terlindungi dari keburukan setan, jin dan juga setan manusia. Kerjasama antara manusia dan juga jin atau makhluk halus yang lainnya itu dalam hal keburukan dan berdampak negatif terhadap seseorang tentu itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali mencoba hal yang demikian karena bisa menjerumuskan kita kepada kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Thank you for the time. Ini tadi sharingnya Hakim bersama dengan Tribuners tentang apa itu jin ifrit dan kira-kira bagaimana sih dia itu menipu daya manusia. Ternyata sangat luar biasa banget. Semoga kita semua terhindar dari godaan setan, jin dan juga iblis. Hakim pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan lagi.